Kendaraan tempur menggunakan bahan bakar fosil dalam jumlah besar. Peranti keras militer bertanggung jawab atas hingga 5,5% emisi karbon dioksida di atmosfer, bahkan di masa damai. Persyaratan lingkungan untuk mesin pembakaran internal tidak diketahui oleh sebagian besar tentara di seluruh dunia. Hanya ada dua penjelasan. Yang pertama adalah bahwa perangkat pengurangan toksisitas saat ini sangat sensitif terhadap kemurnian bahan bakar dan kualitas bahan bakar diesel dan bensin seringkali di bawah standar. Alasan kedua adalah sistem yang luas dan rumit untuk mengumpulkan jelaga dan menetralkannya melalui katalisis yang sebenarnya mengurangi efektivitas tempur. Siapapun yang meyakini bahwa peralatan militer hanya menyumbang 5% emisi gas rumah kaca global tidak perlu melihat lebih jauh dari pesawat sipil yang hanya menyumbang 2%. Dampak lingkungan dari peralatan militer akan sangat berkurang dengan beralih ke propulsi hidrogen. Pertama dan terutama, militer Amerika Serikat yang bertanggung jawab atas lebih dari 3/4 emisi gas rumah kaca militer setiap tahun menuntut hal ini. Orang yang berseragam pada umumnya semakin tamak. Rata-rata prajurit menggunakan kurang dari 4 galon bahan bakar per hari selama Perang Dunia Kedua. Tidak banyak, tetapi jumlah ini melonjak 21 kali lipat menjadi 84 liter per hari pada tahun 2003 selama invasi Irak. Sudah waktunya untuk mengambil tindakan karena militer menggunakan terlalu banyak bahan bakar fosil. Pengisian bahan bakar dengan hidrogen bukan lagi ide baru. Sebenarnya mesin pembakaran internal bertenaga hidrogen sudah ada sejak lama sebelum Gottlieb Daimler menciptakan mesin bensin 4 langkah. Dikenal sebagai mesin De Rivas. Mesin ini dipatenkan pada tahun 1807 dan dianggap sebagai mesin pembakaran internal pertama di dunia. Perangkat pintar ini menggunakan campuran hidrogen dan oksigen yang lebih mudah diperoleh daripada bensin pada saat itu. Hasilnya, meskipun mesin hidrogen secara teknis sangat berbeda, sebenarnya mesin ini kembali ke asal usulnya. Ada dua cara untuk menggunakan hidrogen sebagai bahan bakar pada mobil masa kini. Mengadaptasi mesin tradisional dengan batang penghubung dan kelompok piston untuk beroperasi dengan campuran hidrogen dan oksigen merupakan metode yang paling mendasar karena uap air keluar dari pipa knalpot. Satu-satunya tujuan metode ini adalah untuk menurunkan emisi gas rumah kaca ke atmosfer. Sel bahan bakar yang menciptakan uap air dari hidrogen dan oksigen merupakan harapan utama untuk energi hidrogen. Desainnya secara sederhana didasarkan pada dua elektroda oksigen dan hidrogen yang dipisahkan oleh membran. Tangki bahan bakar menyediakan hidrogen ke satu elektroda, sementara udara sekitar menyediakan oksigen ke elektroda lainnya. Elektron yang dihasilkan selama reaksi pembentukan molekul air ditarik ke elektroda bermuatan positif anoda dan diubah menjadi arus listrik. Konsep ini sempurna karena tidak memiliki bagian yang bergerak, tidak menghasilkan emisi panas, sangat andal dan efisien, dan dengan asumsi semua hal lain sama, pembangkit listriknya jauh lebih kecil daripada bensin dan solar. Hidrogen adalah bahan bakar yang sangat tidak biasa karena 1 kilogramnya masih berharga sekitar $10.
Pada tahun 2030, negara-negara barat bermaksud memangkas biaya produksi menjadi $1. Tetapi keyakinan mereka terhadap tujuan ini mulai terkikis. Elon Musk menyebut hidrogen sebagai opsi penyimpanan energi terbodoh yang dapat saya bayangkan, yang dapat dimengerti. Jika aplikasi hidrogen untuk keperluan sipil sudah cukup jelas dan produksi massal masih jauh dari kenyataan, maka situasi dalam teknologi militer masih belum jelas. Berita terbaru mencakup rincian tentang kerjasama KIA, Hyundai, dan Dosan dalam pengembangan seluruh lini mesin hidrogen untuk kendaraan lapis baja. Mesin tersebut adalah NGVAV, kendaraan lapis baja beroda generasi berikutnya, roda 4 di kelas transportasi ringan, dan tank NGMPT, tank tempur utama generasi berikutnya di kategori berat. Meskipun produksi mobil-mobil ini masih jauh dari kenyataan, permintaannya sudah tinggi. Bahan bakar hidrogen telah menunjukkan janji besar dalam teknologi militer. Pertama, tingkat kebisingan peralatan militer telah menurun. Menghilangkan fitur penyamaran ini tidak ada salahnya, tetapi tidak dapat dikatakan bahwa fitur ini penting dalam pertempuran. Kedua, pencitra termal tidak dapat melihat sel bahan bakar karena hampir tidak menghasilkan panas. Tentu saja, radiasi termal dari tank atau pengangkut personel lapis baja tidak dapat dihilangkan sepenuhnya karena ban dan jejak yang dipanaskan dari pergerakan akan selalu terlihat. Sel bahan bakar dan tangki hidrogen menempati ruang yang sangat sedikit di dalam kendaraan tempur, sehingga menyediakan lebih banyak ruang untuk kru, prajurit, dan senjata. Tidak banyak bagian yang bergerak dalam transmisi. Motor listrik, roda penggerak menerima arus dari sel bahan bakar. Baterai lithium ion yang dimaksudkan untuk menyimpan listrik dan melepaskannya selama periode permintaan tinggi juga dapat dimasukkan ke dalam sirkuit ini. Desain tangki bertenaga hidrogen Korea yang potensial mencerminkan semua hal yang disebutkan di atas. Buritan model ini sangat pendek. Sesuai dengan temanya, Hyundai berupaya memodifikasi Moving Station, stasiun pengisian bahan bakar hidrogen sipil untuk keperluan militer. Produk robot tersebut sudah dicat warna kaki dan bahkan belum diperlihatkan dalam bentuk konsep. Meskipun biaya bahan bakar hidrogen mahal, kita dapat hidup dengan aman berkat anggaran pertahanan militer dunia yang sangat besar. Lebih jauh, ada klaim bahwa pihak-pihak ini sengaja memajukan isu hidrogen di militer untuk mendapatkan pendanaan negara senilai miliaran dolar. Infrastruktur untuk memproduksi hidrogen idealnya hijau dari sumber energi terbarukan daripada abu-abu dari gas alam akan dibangun dengan pendanaan ini yang akan menurunkan harga per kilogram bahan bakar. Elon Musk akan terbukti salah sebagai akibat dari terbukanya prospek industri mobil sipil. Dalam beberapa kesempatan, prediksinya terbukti salah. Bagian yang menyedihkan bagi orang Korea adalah selanjutnya beberapa kilogram hidrogen cair itu mengerikan. Tetapi sel bahan bakar di dalam tangki itu bagus. Kendaraan serbu yang sudah syarat dengan bahan peledak mungkin akan terkena ledakan gas yang merupakan kombinasi oksigen dan hidrogen. Uji kecelakaan mobil yang paling ketat telah dilalui oleh tangki hidrogen komposit yang sekarang kita tahu cara membuatnya. Namun, apa yang terjadi jika semburan kumulatif menembus lapisan komposit? Bagi mereka yang merancang peralatan militer bertenaga hidrogen, kecelakaan pesawat udara Hindenburg
tahun 1937 menjadi pengingat yang jelas. Baterai hidrogen metal hidrida adalah salah satu pilihan. Tidak ada tekanan internal yang besar dan baterai ini tidak mengandung hidrogen bebas yang mudah meledak. Kepadatan energinya jauh lebih rendah daripada solar dan bensin. Dengan kata lain, jika semua hal lain sama saja, gawai semacam itu akan membutuhkan lebih banyak ruang daripada tangki bensin biasa. Perbaikan teknis yang meragukan. Lebih jauh lagi, awak kendaraan tempur tidak mendapatkan manfaat dari baterai lithium ion yang merupakan keharusan bagi pembangkit listrik tenaga hidrogen. Kerusakan dalam bentuk apapun, termasuk kerusakan akibat pertempuran, akan mengakibatkan kebakaran yang tidak mungkin dipadamkan dengan air. Ini bukan penggunaan yang baik untuk karbon dioksida, pemadam api bubuk, atau bahkan pasir biasa. Hanya peralatan khusus yang menyemprotkan karborundum, boron nitrida, atau grafit. Setelah itu, masalah seperti ketidakmampuan sistem pendingin instalasi hidrogen untuk memanaskan awak dan prajurit tampak tidak penting. Efisiensi sel bahan bakar sangat menurun di musim dingin ketika sebagian besar listrik yang diproduksi di atas kapal harus digunakan untuk pemanasan. Hanya di militer yang tidak memiliki pengalaman operasi tempur sebelumnya, lithium dan hidrogen akan menjadi bahan bakar masa depan untuk tank dan kendaraan lapis baja lainnya. Korea Selatan misalnya, hanya ketika perisai yang sangat baik dikembangkan, ide bisnis yang sedang tren tentang tangki hidrogen di dalam tank dapat menjadi kenyataan. Lebih jauh, hal ini belum diantisipasi.